Selamat pagi, selamat siang, apa selamat pagi nih ya. Gila pokoknya selamat. Teman-teman subscriber dan penonton di rumah di mana saja Anda berada, semoga sehat walafiat ya. Semoga baik-baik saja. Ini motor keluhannya mati ya, bukan mati lah, nyala tapi tidak bisa digas. Namun sekarang soal mati tak bisa digas sudah teratasi. Permasalahannya ada di dalam pompa bensin dan injektor yang kotor. Sudah nyala. Begini, ini sudah nyala. Saya nyalakan kontaknya, saya engkol starter. Saya engkol, ini sudah nyala dan normal. Ini sudah nyala normal seperti biasa. Namun masalah yang kedua ini masih belum teratasi. Nah, di sini masalah yang kedua. Permasalahan yang kedua, starter tidak angkat ya. Saya coba starter. Lah, begitulah rupanya. Nah, begitu. Saya perlihatkan putaran magnet. Lah, begitu. Lah, putaran magnet tidak terarah ke depan. Putaran magnet tidak mujur, tidak kencang ke depan, tapi ini putaran magnetnya ke depan lalu kembali, ke depan lalu kembali ke belakang lagi. Nah, nih sekali lagi saya perlihatkan. Nah begitu. Nah, di sini. Nah, begitu. Nah, di sini. Nah, ini tidak berputar lagi. Sementara di sini tetap saya tekan. Tetap saya tekan di tombol, tetap saya tekan, kecuali saya ulang tekan ulang, lepas dulu, baru pijat lagi, baru bergerak. Namun gerakannya tidak terarah. Nah, ini. Nah, ulang. Lah, bergerak. Ketika saya ulang, bergerak. Nah, yang biasanya, yang normalnya, ketika ini dipencet terus dipijat tombol, ini tetap bergerak, sik begitu. Namun ini dipencet, nah, sudah berhenti bergerak. Sebelum lepas tombol, jempol kita sebelum lepas tombol, maka gerakan magnet berhenti. Ya, coba lagi. Nah, berhenti. Ya, intinya ini tidak kuat. Nah, begitu. Ke depan, lalu kembali ke belakang. Tidak kuat lah intinya, tidak sehat lah intinya. Terus, pengecekan yang saya lakukan, ini tinggal ceritanya, biar singkat. Pengecekan biasanya kalau begini adalah sensor CKP, sensor hole. Sensor hole tidak kuat atau lemah gitu biasanya. Dan sudah saya periksa, sudah saya bongkar ininya, magnet sensor CKP-nya. Saya periksa di dalam perkabelannya tidak ada yang short, dan saya bersihkan. Dan sekaligus ini kan ini bocor ini tanahnya banyak sekali nih karena oli bocor. Dan sekarang sudah saya ganti sealnya. Sensor CKP sudah saya bersihkan. Tidak ada kabel yang kelupas. Entah sensor CKP-nya sendiri yang lemah, kita cek selanjutnya ya. Kita cek dari kabel sini nantinya. Dan juga proses yang saya lakukan ini tinggal cerita, biar nantinya barangkali kawan-kawan teman-teman di rumah mempunyai pengalaman yang sama. Nah, ini sudah saya ganti aki ini. Sudah saya ganti aki. Ini kan nampaknya seperti aki yang tidak kuat. Namun saya ganti aki yang ini, dan aki ini pakainya punya motor saya sendiri. Ini kuat, aki kuat, namun tetap sama saja hasilnya nihil. Nah, di sini pengecekan jalur sensor CKP. Nah, ini kabelnya sini. Kemudian caranya, saya tidak ada yang memindahkan kamera ya. Yang di sini sensor CKP. Saya langsung bilang saja di sini ada kabel dulu di sana. Langsung kalau Anda praktek di rumah mungkin langsung bisa mengerti yang kabel ini ya. Kabel ini yang coklat, ini ada warna kabel dulu. Coklat liris hitam ini kabel coklat liris hitam. Saya coba. Kalau ini tidak standby, kalau tidak ada arus, maka kemungkinan jalur atau CKP yang bermasalah. Arus standby, japit test pen saya taruh di min aki. Ini harus ada arus. Saya sentuh, tidak ada. Sit. Oke. Sorry. Tadi saya bilang arus standby.
Nah, arus 12 volt dari setelah kunci kontak. Nah, setelah kunci kontak ini harus mengeluarkan arus 12 volt. Kabel coklat liris hitam di sensor TKP. Saya tidak bisa perlihatkan kabelnya karena kamera tidak ada yang memindahkan, tidak punya kameramen pribadi. Terus yang di sampingnya biru liris kuning ini adalah arus jalur pulsar. Ini pun harus menyala. Nah ini. Namun bukan 12 volt. Ini bukan 12 volt. Kalau yang tadi 12 volt. Saya anggap normal dulu. Ini ada arus. Terus yang selanjutnya adalah kabel putih liris hitam. Kabel putih liris hitam. Apakah bisa melihat kamera saya ya? Putih liris hitam. Ini caranya magnet diputar di sini. Kabel putih liris hitam. Apakah Anda melihat kamera lampu saya ya? Iya, oke, bisa dilihat. Diputar ini mati. Nah, mati. Tinggal giliran yang satunya. Kabel putih liris hijau. Ini adalah hole yang kedua. Kabel putih liris biru. Kabel putih liris biru. Saya putar magnet. Apakah dispen saya menyala? Belum menyala ya. Sebentar kawan. Apakah menyala? Tidak menyala ini. Sebentar, apakah ini tidak connect? Harus yakin-yakin ini jarum ini connect. Nah, ini ada. Merah. Nyala merah tes pen saya. Apakah melihat ya? Mudah-mudahan bisa melihat. Ya, ini. Saya putar magnet lagi. Ini akan mati. Nah. Terus yang selanjutnya kabel putih liris merah. Ini juga ada arus ketika magnet diputar. Ketika magnet diputar harus mati juga. Lah, artinya kawan-kawan mulai tadi mungkin tidak paham. Ini bergiliran kawan. Setelah magnet berputar, ini nyalanya bergiliran. Terus begitu magnet berputar bergiliran, semakin cepat pergantian hole-nya ini. Pergantian arusnya. Terus tinggal satu, kabel hijau. Ini adalah kabel massa sensor TKP. Kabel massa, pindah dulu japitan pada plus aki. Cek kita massa apakah ini menyala. Ini kabel kalau massa tes pen saya menyala biru. Oke. Menyala kan? Oke, menyala ya. Berarti dalam jalur sementara tidak ada kendala, nyampe semua. Nah, ini dalam pengecekan seperti ini biasanya harus nyala. Kecuali sensor TKP-nya memang lemah. Kemudian sensor TKP yang lemah pengecekannya kita lanjut nanti. Nah, saya coba starter. Nah, begitulah bunyinya. Apakah Anda melihat di sini spool yang berputar di sini di tangan saya? Nah, itu berputar. Nah, berputar begitulah. Berputar ke depan lalu balik lagi ke belakang. Ada apa dengannya? Yuk kita belajar bersama. Pengecekan selanjutnya coba di soket-soket dulu ya. Ini terus di soket ECU ini. Di soket ECU di sini. Kalau di soket sini ya. Ada jalur yang kurang connect bisa menyebabkan demikian kelemahan pada sensor TKP. Artinya jalur yang tidak begitu connect bisa sensor TKP seperti yang tidak kuat begitu. Makanya sebelum ganti harus cek jalur-jalurnya dulu. Nah, di sini saya bongkar dulu ini ya karena susah. Bodi ini saya bongkar dulu, bodi samping. Saya bongkar dulu dan pembongkarannya mungkin tidak usah di video. Nah, setelah kita bongkar bodinya, saya cek soket-soketnya di sini. Apakah soketnya betul connect atau terkadang sih ya, tergantung pengalaman juga. Terkadang soketnya terbakar. Ini di sini soket besar saya cek terlebih dahulu di sini. Oke. Mungkin saja aman pada soketnya, entah pada kabelnya. Sementara soketnya saya cek dulu. Terus di sini kabel-kabel dan kemudian soket ECU.
jalur sensor CKP yang di sini tadi, yang sudah saya cek, biru liris biru, putih liris merah, terus coklat liris hitam, hijau, dan biru liris kuning, semua adalah berasal dari sini, dari otak ECU, Engine Control Unit. Engine Control Unit ini adalah otak, sebagai otak motor. Ini otaknya semua diatur oleh ECU ini, Engine Control Unit. Terus saya cek soket yang di sini. Sebentar. Wow. Sebentar ya. Nampaknya, nah, di sini nampaknya ada kejanggalan ya. Oh, oh ya, mudah-mudahan ini penyebabnya ya. Kalau ini berarti nanti bisa kita, nah ini. Aduh, kok begini ya kamera saya. Nah, ini soket, ini kabel ini agak ada tanda-tanda terbakar ya. Wah, buram. Kok buram ya? Nah, soket ini ada tanda-tanda terbakar. Soket ini saya coba lepas dulu. Apakah betul terbakar? Nah, di sini kawan. Apakah bisa melihat? Nah, di sini kan, itu sudah berjamur kan? Agak hitam, memangnya kabelnya hitam, ini agak hitam terbakar gitu. Saya coba, mudah-mudahan ini penyebabnya, biar tidak rot lagi. Wah, mencari penyebab adalah yang pertama. Mudah-mudahan ini ya. Ini kan jamuran ya. Saya betulin dulu ya. Mudah-mudahan ini penyebabnya. Sekarang sudah saya betulin ini ya. Sudah saya copot, lepas, dan saya sambung kembali soket yang terbakar. Mudah-mudahan ya, ini nambah pendek, ini harus ditarik ke belakang. Nah, belum ketemu penyebabnya kawan. Sama saja. Oke. Kita coba starter setelah pelepasan busi. Nah, oke. Sensor CKP kelemahannya ada, namun kita lebih cenderung pada kepadatan kompresi. Artinya kompresi terlalu padat, ya kita setel klep.
Nah, oke, setelah kita lakukan penyetelan klep, kita coba sekarang ya. Kontak on. Nah, nyala kawan. Berarti ini ada dua kemungkinan ya. Bukan ada dua kemungkinan. Ini ada apa namanya, komplikasi. Ini istilahnya komplikasi. Di samping kepadatan kompresi ya. Kompresi terlalu padat, penyetelan klep terlalu renggang tadinya. Terus yang kedua adalah sensor TKP agak melemah. Jadinya kurang sehat. Komplikasi begitu. Dan ini dilakukan penyetelan klip mendingan, namun tidak begitu cepat ya, tidak begitu langsung jreng ya, cuman bisa tidak begitu langsung jreng. Dan di sini adalah hasil analisa adalah komplikasi. Satu, sensor TKP tidak begitu sehat, dan juga setelan klip tadinya adalah kepadatan kompresi. Begitu hasilnya, ini sudah bisa namun tidak begitu sehat ya. Begitulah bisanya. Nah, setelah kita ganti CKP, coba kita nyalakan ya. Kontak on. Nah, langsung nyala. Nah, itu langsung nyala kan? Ya, gasnya kurang. Lah, sebentar. Langsung nyala. Dicoba lagi. Kontak on. Dicoba dimatikan kembali, lalu di starter kembali. Langsung menyala ya. Oke, jadi real ini adalah sensor TKP lemah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada yang pengalaman yang sama. Begitulah sharing-sharing tentang pengalaman ya. Terima kasih telah menonton. Selamat malam. Ini tinggal perakitannya ya. Dan untuk perakitannya tidak usah di video ya. Terima kasih telah menonton ya. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman. Setelah kita setting klepnya ya, klepnya ke standar, maka akhirnya hasil tetap kurang maksimal. Terkadang bisa di starter, namun juga lebih sering tidak bisa di starter. Terkadang bisa, lebih sering tidak bisa di starter. Dicoba dulu ya. Apakah bisa? Mudah-mudahan bisa, namun terkadang tidak bisa. Ya. Begini, tetap saja begini. Ya, ini tidak bisa ini. Susah lah pokoknya. Susah starter lah. Kalau di engkol ya tetap nyala. Ya, coba di engkol. Karena permasalahan ini sudah bukan sudah bukan masalah nyala tak nyala lagi, tapi masalah starter. Tetap nyala lagi. Coba di starter lagi. Nah, ini bisa. Namun terkadang tidak bisa ya. Ini juga saya herannya, bukan heran lah. Ini sering terjadi juga. Ini bisa. Coba lagi, starter lagi, bisa apa enggak setelah setting klip? Nah, itu tidak bisa.
Nah, pokoknya terkadang lah, terkadang bisa, terkadang tidak bisa. Akhirnya yuk kita lanjut untuk periksa lagi. Nah ya, lanjut bongkar lagi yang namanya ini, yang namanya sensor CKP, karena saya curiga berat atau cenderung tetap ke sensor CKP. Yang lemah adalah sensor CKP, maksud saya cenderung atau curiga berat. Nah, kita lanjut. Karena kita di sini tetap cenderung, tetap curiga berat pada sensor CKP, bahwa sensor CKP itu lemah. Kita curiga berat di sini. Yuk kita lanjut pembongkaran sensor CKP, sekaligus juga tutorial juga cara membongkar sensor CKP bagi pemula ya. Bagi pemula begini, biasa baut magnet dilepas dulu ya. Terus pakai tracker ya, tracker lah, mentang aku tracker masa bisa, kita bisa. Nah begini, diputar ke arah kiri bukan ke kanan, tidak seperti biasanya. Nah nih cara pemakaian tracker sekaligus bagi yang obrak-abrik sendiri di rumah, teman-teman pemula. Nah ini diputar sampai ini sudah mentok gini. Lalu ini yang ini diputar juga, yang ini diputar ke kanan kawan. Nah baut dua-dua, terus dikencengin lah, ini lepas. Karena saya curiga tetap pada sensor CKP. Lalu ada baut 10 di sana. Kamera tidak bisa menjangkau pada bautnya, biar saya langsung dilepas. Nah di sini tali baut untuk japitan apa ini, japitan kabelnya ya, pengaman kabelnya. Baut 10 ada 2 baut, yang di sini yang kiri juga, kanan kiri ini. Nah enggak jatuh japitannya ini lah, ini maksud saya untuk pemula di rumah, apakah bisa melihat. Nah ini terus baut L nya di sini dibuka, baut L untuk baut spool ya. Nah yes, dihentak ya. Dan alatnya kunciannya, kunci L nya harus yang bagus, harus yang bagus, yang ori. Kalau tidak yang bagus kunci L nya ini nanti bisa menjadi slack. Kalau slack ini maka repot, harus di bawah ke tukang las kalau bautnya slack. Nah nih harus yang bagus kunci L nya ya. Dihentak. Nah begini untuk pemula. Untuk senior, para senior juga di komen-komen ya. Nah ini langsung ditarik lah begini. Nah ini yang namanya sensor CKP. Dilepas soket sensor CKP nya di sini, ditekan, ini ditekan, tekan, tarik. Nah begini. Ini kalau kegampangan ini dilepas dulu, namun ini bautnya karatan, baut sayap ini karatan ya, sayap samping, tidak bisa dilepas. Akhirnya saya paksa begini. Ya sensor untuk starter ini pulser juga. Beda dengan manual pakai yang konvensional itu kan pakai dinamo, ini tidak pakai dinamo lagi. Nah setelah sensor CKP ini terlepas, karena saya tetap curiga ke sensor CKP ini, saya ganti sensor yang baru, yang seperti ini. Walaupun ini tidak ada yang ori ya, ini bukan yang ori, ini mereknya, namun saya tidak bicara merek. Kalau yang ori lagian barangnya kosong dan juga lagi harganya sangat mahal sekali. Nah, mudah-mudahan ini bagus.
Nah, ya ini yang baru, coba ganti yang baru. Yalah. Nah, ini kita perbandingkan kawan, perbandingkan yang baru ini yang lama orinya, yang bawaannya. Setelah kita bandingkan yang ori ini yang lama, yang bawaannya motornya ini tertutup rapat, Nah, begini kan tertutup rapat. Sedangkan yang biasa ini ada lubang-lubang ini, yang kemungkinan ini akan masuk debu ataupun cairan atau air ketika motor dicuci. Nih. Jadi walaupun tidak ori, walaupun bukan aslinya, ini saya coba kita coba kita tutup biar sama seperti yang ori. Walaupun yang baru kita akalin ini ditutup, ini lubang-lubang ditutup biar tidak kemasukan air. Kita tutup dulu ya. Kita biar cara menutupnya tidak usah di video, pakai apa aja lah, tergantung andanya yang mau menutup. Cuman jangan pakai isolasi kan bisa copot. Nah, kita pakai lem seperti ini, lem hitam yang nanti ini kalau sudah kering seperti karet ya. Dan ini pun juga bisa dibuka, tidak begitu keras, namun ini kalau terdiam tidak mungkin copot. Yuk kita pasang. Caranya memasang lah ini kawan, untuk pemula ya. Ini akan ada coakan di sini, coakannya masukkan pada ini, sama coakan sama tonjolan kayak gini. Apakah bisa melihat teman-teman untuk pemula di rumah? Nah, begini, masukkan begini biar lem kering dengan sendirinya nanti. Nah, sudah masuk begini, lalu dipasang baut 8 plus. Mana yang asli tadi? Loh, ini lagi yang asli sama yang tidak asli. Ini pengaman ini ya. Nah, begini pengamannya, harus full ke sini lah, harus full ke sini. Biar di sini nanti bisa ditambah kabel. Nah, bisa ditambah di sini, di ujung di sini bisa ditambah, nanti bisa tambah isolasi atau selang yang lain. Yang penting di sini aman. Yang di sini yang penting aman. Terus saya begini karena ada lemnya ya, takut copot sebelum kering. Nanti kalau sudah diam di sana nggak mungkin terganggu. Nah, di sini. Lalu Anda tahulah, mungkin masang ria tahu. Cara ria ro. Ya iya. Iya, pengecekan saya salah cara ria. Nah. Lah. Nah. Ini kan lebih kan. Ria lo. Lah, pasang boleh butuh pasang lagi. Baut L ada 3. Ada 3, 4 dengan baut sensor TKP-nya sendiri. Sini baut 10 pertama kali dipasang. Insyaallah.
Itu pas dimasukkan. Iya, muntah ngepas kira masuk. Nah, ini zamannya pas. Selepas pasang ring, jangan ketinggal ringnya di sini. Nah, ring di sini. Susu apa? Ya. Siapa itu nanti? Tahu. Pasang baut. Kemudian pasang kabel soket CKP. Nah, di sini sudah terpasang. Yuk kita coba. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak on. Nah, langsung nyala. Nah, itu langsung nyala kan? Ya, gasnya kurang. Nah, sebentar. Langsung nyala. Dicoba lagi. Kontak on. Kontak on. Dicoba dimatikan kembali, lalu di starter kembali. Langsung menyala ya. Oke, jadi real ini adalah sensor CKP lemah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada yang pengalaman yang sama. Begitulah sharing-sharing tentang pengalaman ya. Terima kasih telah menonton. Selamat malam. Ini tinggal perakitannya ya. Tinggal perakitannya, dan untuk perakitannya tidak usah di video ya. Terima kasih telah menonton ya.